Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ini kita Dr. Yanto. kembali akan membahas masalah diet. Tapi diet bukan yang untuk membentuk badan yang ramping atau tujuan membentuk badan yang biasanya itu pada wanita-wanita ya. Tapi baiklah, kita akan fokuskan masalah diet ini untuk menjaga gula darah bagi para diabetesi atau yang sudah mulai gula darahnya mulai mendekati batas-batas diabetes. Baik, kita akan lanjutkan. Sahabat, jangan Tahu di-skip. batas-batasnya nanti akan saya kasih tahu di sini. Nah, juga untuk menurunkan berat badan karena memang dari perhitungan berat badan ideal sahabat sudah melampaui. Oleh karena itulah perlu diturunkan. Oke, baiklah, kita akan mulai dengan cara defisit relatif kalori seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Nah, ini akan berakibat pada pengurangan karbohidrat, kemudian pengurangan dari protein dan lemak. Kalau kemarin saya sudah sampaikan beberapa tips untuk karbohidrat, sekarang untuk protein. Baiklah, untuk protein ya, itu juga menghasilkan kalori. Protein juga menghasilkan kalori selain dari karbohidrat. Demikian juga lemak. Makanya dari pilihan-pilihan protein kita harus memilih yang baik dan yang sesuai dengan tujuan untuk diet kita. Ya. Nah, di sini sebaiknya sahabat-sahabat semua memang tidak terlalu mengurangi protein, tapi kita mengubah protein yang banyak kandungan lemaknya menjadi protein yang kandungan lemaknya yang baik. Apakah itu? Protein yang kandungan lemaknya baik adalah kalau kita simpulkan yang disebut daging putih. Ya, yang biasanya kita kalau menyebut protein itu adalah daging merah. Kita makan daging merah misalnya daging sapi, daging kambing, daging yang warnanya merah itu dua itu ya biasanya daging sapi dan daging kambing. Oleh karena itu sebaiknya untuk ke depan, untuk lebih baik diet Anda, kita ganti menjadi daging putih. Daging sapi diganti dengan apa? Dengan ikan. Kita sebut dengan daging ikan biasanya. Ikan ini ada ikan air laut, ikan air tawar, itu memang lebih baik dari jenis lemaknya ya, daripada daging sapi yang banyak. Inilah mengapa kita lebih memilih protein dari ikan daripada sapi. Bukan berarti daging sapi tidak baik, tetapi kita harus kurangi dan lebih memperbanyak protein dari ikan yang banyak mengandung Ikan HDL. dari air laut dalam itu banyak sekali mengandung omega 3, sehingga lebih baik, tapi harganya cukup mahal. Tapi baiklah, cukuplah dengan ikan air tawar yang banyak di pasaran. Itu sudah jauh lebih baik daripada sahabat-sahabat semua mengkonsumsi daging merah setiap hari. Ubahlah pola menu ini menjadi
dengan protein daging putih. Ya. Nah, ini salah satu kiat tips untuk mengurangi kolesterol juga, tapi proteinnya terpenuhi. Nah, selain protein dari daging merah, daging putih yang tadi saya sebutkan, ada juga yang biasanya kita mengartikannya dengan telur. Nah, ini ada lagi spesial telur. Nanti akan saya sampaikan diet dengan telur. Ya, nah telur itu, satu butir telur itu sudah mencukupi kebutuhan kolesterol kita dalam satu hari. Ya, nah belum lagi dengan lemak-lemak dari yang lain yang tadi, protein dari ikan atau daging sapi. Oleh karena itu untuk telur ini, bagi sahabat-sahabat yang sudah mempunyai kolesterol tinggi harus dibatasi ya. Nah, sebaiknya memang ceklah kadar kolesterol sahabat-sahabat semua sebulan sekali untuk mengetahui apakah kita perlu membatasi protein termasuk telur ya. Di dalamnya ini apa justru bisa ditingkatkan karena kadar kolesterolnya masih cukup baik. Itulah salah satu tips dari protein ya. Jadi dari daging merah jadi daging putih. Nah, kemudian penyajiannya. Penyajian dari protein ini banyak yang digoreng. Ikan goreng, ayam goreng. Kalau daging sapi mungkin tidak digoreng ya. Ini ayam goreng, ikan goreng. Nah, sebaiknya kita sudah mulai sekarang ini mengubah pola dari goreng, mungkin dikukus ya, dikukus atau dipepes atau dipanggang. Wah, repot itu ya. Memang tidak harus setiap hari Anda memanggang ya, atau membuat masakan pepes yang agak repot. Memang untuk ibu-ibu yang di dapur, pepes itu kan memerlukan proses ya. Nah, itu mungkin dalam 1 minggu bisa dibuat pepes, panggang, atau kukus ya. Kukus enak, ikan kukus. Nah, itu kalau di Korea, di Jepang banyak jenis makanan yang dikukus ya. Oke, itu dari protein. Video-video berikutnya nanti akan saya sampaikan dari lemak atau tips-tips diet yang telur tadi ya. Tunggu video-video saya berikutnya. Jangan lupa olahraga jangan dilupakan. 5 kali minimal dalam seminggu dan 1 jam setiap kali olahraga. Untuk sahabat-sahabat semua yang sudah lansia atau usia-usia mendekati pensiun, olahragalah 1 jam per hari selama 5 kali dalam seminggu. Jenis olahraganya apa? Jalan kaki yang paling mudah. Kalau bisa nanti dalam 1 jam itu 15 menit dengan jalan cepat. Tapi ingat, harus bertahap dan hati-hati ya. Untuk masalah olahraga ini akan saya khususkan lagi dalam tips-tips berikutnya. Baiklah, jangan lupa subscribe, komen, nyalakan loncengnya supaya sahabat-sahabat semua bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Baik, salam sehat.